Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahwai Bianti, nomor urut 31 dari kelas 10-5. Langsung saja, soal nomor 1. Saat ini remaja rentan terhadap perilaku menyimpang berupa kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh lingkungan, pergaulan yang buruk, pengaruh internet, dan pola asuh orang tua yang keliru. Salah satu peran orang tua untuk mencegah gejala sosial adalah A. Menjauhkan anak dari pengaruh media massa. B. Memberikan beban tugas berat kepada anak. C. Mengontrol aktivitas dan pergaulan anak setiap hari. D. Meninggalkan anak tanpa pengawasan. E. Membatasi pergaulan anak di luar rumah. Jawaban yang saya pilih yaitu C. Mengontrol aktivitas dan pergaulan anak setiap hari. Nomor 2, globalisasi meleburkan jarak dan batas antar negara. Kondisi tersebut ditandai mudahnya akses informasi dari berbagai dunia melalui media massa. Beragam informasi dari luar negeri dapat memperkaya pengetahuan masyarakat. Akan tetapi, informasi tersebut juga berpengaruh negatif terhadap budaya dalam negeri. Sebagai contoh, masyarakat lebih menyukai budaya dari luar daripada budaya lokal. Sikap tepat untuk mengatasi dampak negatif gejala sosial tersebut adalah A. Menyaring budaya dari luar. B. Meniru kebiasaan orang-orang barat. C. Menghalangi masuknya budaya asing. D. Menggunakan produk-produk luar negeri. E. Mengembangkan kebudayaan internasional. Jawaban yang saya pilih yaitu A. Menyaring budaya dari luar. Nomor 3, kasus perdagangan manusia terjadi secara terselubung dan melibatkan banyak pihak dari berbagai negara. Perempuan dan anak-anak menjadi korban yang paling diincar dalam perdagangan manusia. Upaya untuk mencegah tindakan kejahatan transnasional tersebut adalah A. Meningkatkan pengiriman TKW ke luar negeri. B. Mengembangkan sistem keamanan di perkotaan. C. Memberikan sanksi berat kepada pelaku kasus perdagangan manusia. D. Menyebarkan informasi kasus perdagangan manusia melalui berbagai media. E. Memberdayakan korban kasus perdagangan manusia melalui lembaga swadaya masyarakat. Jawaban yang saya pilih yaitu D. Menyebarkan informasi kasus perdagangan manusia melalui berbagai media. Nomor 4. Perkembangan teknologi mampu mengubah cara berkomunikasi masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat cenderung menggunakan telepon seluler untuk menghubungi kerabat dekat walaupun jarak yang harus ditempuh relatif dekat. Kondisi tersebut terjadi karena hampir setiap orang memiliki telepon seluler. Dampak negatif gejala sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Meningkatkan toleransi antar manusia. B. Mengurangi interaksi sosial langsung. C. Mempererat hubungan persaudaraan. D. Meningkatkan budaya kerjasama. E. Memudahkan aktivitas manusia. Jawaban yang saya pilih yaitu B. Mengurangi interaksi sosial langsung. 5. Sosialisasi tidak sempurna dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang akibat sosialisasi tidak sempurna di lingkungan keluarga ditunjukkan oleh pernyataan A. Andika ditangkap polisi karena terbukti mengedarkan narkoba. B. Arman mendapatkan hukuman karena sering terlambat masuk sekolah. C. Reski menjadi anak jalanan karena tidak tahan dengan kondisi rumah. D. Sofia menggelapkan uang kas untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya. E. Fadil memilih bermain game daripada kerja bakti bersama warga. Jawaban yang saya pilih yaitu C. Reski menjadi anak jalanan karena tidak tahan dengan kondisi rumah. 6. Fahrul selalu dinasihati orang tuanya agar berperilaku baik kepada siapa saja. Akan tetapi, sejak pindah ke ibu kota, Fahrul memperoleh teman baru yang nakal dan suka minum minuman keras. Sejak mengenal teman-teman baru ini tersebut, Fahrul melupakan nasihat orang tuanya untuk tidak berperilaku negatif. Akibatnya, Fahrul terjerumus perbuatan menyimpang. Perbuatan menyimpang Fahrul disebabkan oleh A. Penyerapan nilai secara tidak maksimal. B. Perpindahan lokasi tempat tinggal. C. Pengaruh mental yang tidak sehat. D. Sosialisasi budaya menyimpang. E. Disorganisasi dalam keluarga. Jawaban yang saya pilih yaitu D. Sosialisasi budaya menyimpang. 7. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon besar dan berbagai penawaran khusus baik fashion, aksesoris, dan peralatan elektronik maupun gadget. Barang yang ditawarkan biasanya bermerek terkenal. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengembangkan pola hidup konsumtif. Salah satu sikap kritis untuk mengatasi gejala sosial tersebut adalah A. Mengonsumsi barang dengan mempertimbangkan manfaatnya. B. Memastikan barang yang didiskonkan merupakan produk lokal. C. Mengikuti perkembangan mode meskipun tidak ada diskon. D. Mengubah kehidupan masyarakat menjadi berpola pikir instan. E. Mencegah masuknya produk luar negeri ke pasar kosmetik. Jawaban yang saya pilih yaitu A. Mengonsumsi barang dan mempertimbangkan manfaatnya. 8. Salah satu faktor terjadinya permasalahan sosial dalam masyarakat adalah kondisi ekonomi. Wujud permasalahan sosial tersebut adalah
A. Sering terjadi pelecehan seksual di kendaraan umum. B. Remaja Indonesia lebih menggemari budaya negara lain. C. Tingkat kemacetan di beberapa kota besar meningkat. D. Masyarakat terpaksa membeli air karena kekeringan. E. Maraknya aksi pembegalan karena banyaknya pengangguran. Jawaban yang saya pilih yaitu E. Maraknya aksi pembegalan karena banyaknya pengangguran. 19. Kasus orang tua peserta didik yang memukul guru memicu perdebatan di dunia pendidikan. Guru yang bertugas mendisiplinkan peserta didik justru memicu amarah orang tua. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor kesalahpahaman. Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi peserta didik, orang tua, dan guru dalam mendidik anak. Upaya yang dapat dilakukan lembaga pendidikan untuk mencegah terjadinya kasus tersebut adalah A. Memberikan pembinaan terhadap orang tua yang terlibat kasus. B. Memberikan pengarahan kepada peserta didik, guru, dan orang tua. C. Menetapkan peraturan sekolah kepada peserta didik secara longgar. D. Mengubah peraturan sekolah menjadi lebih ketat. E. Menambah jam belajar peserta didik pada sore hari. Jawaban yang saya pilih yaitu B. Memberikan pengarahan kepada peserta didik, guru, dan orang tua. 10. Gejala sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Berikut ini yang bukan gejala sosial adalah A. Demoralisasi. B. Kemiskinan. C. Kenakalan remaja. D. Disintegrasi keluarga. E. Intimidasi. Jawaban yang saya pilih yaitu E. Intimidasi. 11. Seorang remaja bergaul dengan sekelompok orang yang mempunyai kegemaran berkelahi dan menodong. Ia menyerap nilai-nilai dalam kelompok tersebut sehingga menjadi gemar berkelahi dan menodong. Gejala sosial dalam bentuk penyimpangan perilaku tersebut terjadi karena A. Sosialisasi tidak sempurna. B. Perkembangan iptek. C. Mobilisasi sosial. D. Masalah sosial. E. Kenakalan. Jawaban yang saya pilih yaitu E. Kenakalan. 12. Salah satu tujuan menganalisis gejala sosial dalam masyarakat adalah A. Menciptakan konflik. B. Meningkatnya kepadatan penduduk. C. Memahami hubungan sosial. D. Mendorong kemiskinan. E. Mencegah perubahan sosial. Jawaban yang saya pilih yaitu E. Mencegah perubahan sosial. 13. Contoh gejala sosial yang menggambarkan adanya keterkaitan antar norma dan keteraturan sosial adalah A. Larangan berhenti di jalan raya atau tol, menciptakan kelancaran arus lalu lintas. B. Praktik ajaran agama berjalan dengan baik dengan semangat kekeluargaan. C. Kedisiplinan dalam belajar, memperkuat kepribadian suka belajar, tidak mengenal waktu. D. Rajin belajar bersama dalam kelompok, meningkatkan prestasi belajar. E. Semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin luas pandangannya. Jawaban yang saya pilih yaitu A. Larangan berhenti di jalan raya atau tol, menciptakan kelancaran arus lalu lintas. 14. Penurunan kualitas moral dalam suatu gejala sosial disebut A. Kenakalan. B. Terorisme. C. Demoralisasi. D. Disorganisasi. E. Sosialisasi. Jawaban yang saya pilih yaitu C. Demoralisasi. 15. Gejala sosial kemiskinan menimbulkan dampak berikut ini kecuali A. Penurunan angka kejahatan. B. Penurunan gizi. C. Munculnya demoralisasi. D. Delinkuensi. E. Rendahnya pendidikan. Jawaban yang saya pilih yaitu A. Penurunan angka kejahatan. 16. Dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti di Indonesia, masalah untuk mengatasi disorganisasi sebagai akibat perubahan yang terus-menerus sangat penting dilakukan. Guna mengatasi disorganisasi perlu diselenggarakan sosial. A. Problema. B. Kontrol. C. Change. D. Planning. E. Work. Jawaban yang saya pilih yaitu D. Planning. 17. Dalam tayangan sinetron atau film di televisi sering ditampakkan kehidupan masyarakat perkotaan yang glamor. Dengan gaya hidup yang menyerupai masyarakat barat, gejala tersebut merupakan hasil dari proses A. Modernisasi. B. Westernisasi. C. Pluralisasi. D. Urbanisasi. E. Globalisasi. Jawaban yang saya pilih itu B. Westernisasi. 18. Berikut ini merupakan gejala sosial yang memicu permasalahan sosial di dalam masyarakat kecuali A. Perilaku menyimpang. B. Disintegrasi bangsa. C. Penyelesaian konflik. D. Penurunan kualitas moral. E. Kenakalan remaja. Jawaban yang saya pilih yaitu C. Penyelesaian konflik. 19. Suatu perilaku dapat dikatakan menyimpang apabila A. Tidak bermanfaat bagi kebanyakan orang. B. Tidak mengikuti pola yang umum di masyarakat. C. Tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. D. Tidak disukai oleh teman-temannya. E. Melampaui batas perikemanusiaan. Jawaban yang saya pilih yaitu C. Tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. 20. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia dapat mengakibatkan konflik apabila A. Semangat kebangsaan anggota masyarakat lemah. B. Para pemimpin kurang akomodatif dan responsif. C. Pendapatan per kapita rendah dan banyak pengangguran. D. Moral agama tidak berdasarkan agama. E. Banyak tergantung pada kemampuan bangsa lain. Jawaban yang saya pilih itu A. Semangat kebangsaan anggota masyarakat lemah. Itulah tadi hasil remedial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.